Saya Istiqomatul Hidayah ingin menjelaskan tentang taklid dan talfik. Taklid. Secara bahasa, taklid berasal dari kata qolada, qoyulidun, dan qolidan yang mengandung arti mengulangi, menghiasi, meniru, dan menyerahkan dan mengikuti. Ulama usul fikih mendefinisikan taklid sebagai penerimaan perkataan seseorang, sedangkan engkau tidak mengetahui dari mana asal kata itu. Menurut istilah, taklid adalah mengikuti perkataan atau pendapat yang tidak ada hujahnya atau tidak diketahui di mana sumber atau dasar perkataan atau pendapat tersebut. Menurut para pakar, taklid dapat didefinisikan menjadi dari definisi yang ditemukan oleh beberapa pakar. Maka dapat dirumuskan hakikat taklid adalah yang pertama, taklid beramal dengan pendapat orang lain. Yang kedua, pendapat orang lain itu bukan hujah. Yang ketiga, orang yang mengikuti pendapat orang lain itu tidak mengetahui hujah atau dalil dari pendapat yang diikutinya. Hukum taklid. Jumhur ulama berpendapat bahwa taklid dalam bidang syar'i tidak dibenarkan secara mutlak. Sedangkan aliran Maliki berpendapat bahwa taklid adalah batal. Demikian pula penggolongan Zahiriyah berpendapat bahwa taklid dalam agama adalah terlarang. Di samping itu juga Ibnu Hazim berkata bahwa telah ijma ulama tentang terlarangnya taklid. Alasan beberapa ulama melarang taklid ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-35 yang memiliki arti, dan janganlah engkau menurut sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati tiap-tiap sesuatu dan sekian itu akan dimintai daripadanya pertanggungjawabannya. Ada pula sebagian ulama yang memperbolehkan bertaklid, seperti halnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Subaki dalam kitab Jam'ul Jamawi. Adapun syarat taklid dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah syarat-syarat orang yang bertaklid. Syarat orang yang bertaklid adalah orang awam yang tidak mengerti cara-cara mencari hukum syara. Ia boleh mengikuti pendapat orang lain dan mengikuti hukum-hukum syara dan mengamalkannya. Sedangkan jika ada orang yang pandai dan dianggap mampu menggali sendiri hukum-hukum syara tersebut, maka ia harus lihat sendiri kalau baginya masih cukup. Yang kedua, syarat-syarat yang ditaklidi. Syarat yang ditaklidi ada kalanya adalah hukum yang berhubungan dengan syara. Talfik. Secara bahasa, talfik bermakna ad-damu dan ad-jam'u. Dalam bahasa Indonesia, keduanya dengan mudah kita maknai sebagai penggabungan talfik. Secara bahasa, kata talfik bermakna ad-damu dan ad-jam'u. Dalam bahasa Indonesia, keduanya dengan mudah kita maknai sebagai penggabungan. Dalam penggunaan bahasa Arab, ketika kita menyebutkan laf'u at-thawbi bermakna menggabungkan dua ujung kain dengan ujung kain yang lainnya dengan jahitan. Kata at-tilfaq bermakna dua pakaian yang digabungkan menjadi satu. Dan ungkapan talfuq al-qaum bermakna pertemuan suatu kaum. Sehingga istilah talfik antara mazhab bisa kita pahami secara etimologi sebagai penggabungan mazhab. Ruang lingkup talfik. Para ulama fikih sepakat bahwa ruang lingkup talfik ini terbatas pada masalah-masalah furu'iyah. Ruang lingkup talfik. Para ulama fikih sepakat bahwa ruang lingkup talfik ini terbatas pada masalah-masalah furu'iyah ijtihadiyah dauniyah atau cabang-cabang fikih ijtihadiyah yang masih diperkirakan. Mengenai hukum-hukum furu'iyah yang menjadi ajang bahasan talfik di atas, ulama fikih telah mengelompokkan menjadi 3 bagian.
Yang pertama, hukum yang berdasar pada kemudahan dan kelapangan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi setiap manusia. Hukum ini termasuk dalam kemurnian ibadah, karena dalam masalah ibadah seperti ini tujuannya adalah kepatuhan dan kepasrahan dari seseorang hamba kepada Allah SWT. Yang kedua, hukum yang didasarkan pada sikap wirai dan keihtihayan atau hukum-hukum seperti ini biasanya berkaitan dengan sesuatu yang dilarang Allah SWT karena membuat mudarat. Yang ketiga, hukum yang didasarkan pada kemaslahatan dan kebahagiaan bagi umat. Misalnya saja pada pernikahan. Hukum talfik. Ulama dibagi menjadi dua kelompok tentang hukum talfik. Satu kelompok mengharamkan dan satu kelompok memperbolehkan. Dalil kelompok yang mengharamkan talfik. Mereka mendasarkan pendapatnya pada perkataan ulama usul fikih tentang ijma atas ketidakbolehannya menciptakan pendapat ketiga apabila para ulama terbagi kepada dua kelompok tentang hukum suatu perkara. Hal ini dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, terciptanya pendapat ketiga terjadi apabila permasalahan hanya satu, sedangkan talfik terjadi dalam beberapa permasalahan. Yang kedua, berdasarkan pada pendapat yang paling kuat dalam permasalahan talfik, tidak terdapat suatu sisi yang disepakati oleh para ulama. Dalil kelompok yang memperbolehkan talfik. Para ulama yang memperbolehkan talfik, mereka berdalil dengan beberapa alasan. Yang pertama, tidak adanya nas dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah yang melarang talfik. Di kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW terdapat para sahabat yang ilmunya lebih tinggi dari yang lainnya, tapi tidak melarang orang itu bertaklid kepada orang lain. Dan para imam mazhab yang 4 itu pun demikian juga. Tak satu pun dari mereka yang melarang orang yang telah bertaklid kepadanya untuk bertaklid kepada imam selain dirinya. Alasan kedua, pada hari ini nyaris orang-orang sudah tidak bisa membedakan lagi mana pendapat Syafi'i dan mana pendapat Maliki. Tidak ada lagi yang tahu siapa yang berpendapat apa kecuali mereka yang secara khusus belajar di Fakultas Syariah jurusan perbandingan mazhab. Alasan ketiga, Nabi Muhammad SAW melalui Aisyah disebutkan, Nabi tidak pernah diberi dua pilihan kecuali beliau memilih yang paling mudah. Selama hal tersebut bukan merupakan dosa, jika hal tersebut adalah dosa, maka beliau adalah orang yang paling menjauhi hal tersebut. Di antara para ulama yang mendukung talfik adalah Al-Iz Ibnu Abdis Salam menyebutkan bahwa diperbolehkan bagi orang awam mengambil ruqyah atau keringanan beberapa mazhab talfik karena hal tersebut adalah sesuatu yang disenangi dengan alasan bahwa agama Allah Subhanahu wa taala itu mudah atau dinul al seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat ke-78. Demikian juga para ulama kontemporer zaman sekarang, semacam Dr. Wahab Az-Zuhaili. Menurut beliau, talfik tidak masalah ketika ada hajat dan darurat, asal tanpa disertai main-main atau dengan sengaja mengambil yang mudah dan gampang saja yang sama sekali tidak mengandung masalah syariat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.